Ada kabar bahagia untuk para sahabat YouTube semua, bahwa pemerintah dalam waktu dekat ini akan segera mencairkan bantuan uang tunai sebesar total 2,6 juta rupiah yang diberikan kepada para KPM PKH dengan kategori berikut ini. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak terus video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira untuk Sobat YouTube semua, bahwa pemerintah akan segera mencairkan bantuan berupa uang tunai. Ada yang menerima dengan total jumlah bantuannya ini bisa mencapai 2,6 juta rupiah per keluarga. Namun untuk kategori KPM PKH sebagai berikut ini. Jadi KPM PKH dengan kategori tertentu. Nah, jadi simak terus video ini sampai akhir, jangan di skip agar tidak terjadi gagal paham. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, apakah Sobat YouTube semuanya sudah mengenal tentang bantuan program Keluarga Harapan atau disingkat dengan PKH? Nah, PKH ini diberikan kepada 10 juta keluarga se-Indonesia. Nah, siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan PKH? Bantuan PKH ini merupakan bantuan atau program dari pemerintah melalui Kementerian Sosial berbentuk uang tunai namun bersyarat. Nah, jadi bantuan ini berbentuk tunai dan bersyarat. Apa syaratnya? Nah, syaratnya adalah sasarannya ini adalah keluarga miskin atau rentan miskin yang sudah masuk di dalam DTKS. DTKS ini merupakan data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, dalam data DTKS ini yang masuk di dalamnya ini merupakan 40% warga atau jumlah penduduk di Indonesia dengan tingkat kemiskinan terendah. Nah, jadi 40% tingkat kemiskinan terendah dari total jumlah penduduk Indonesia ini masuk ke DTKS. Jadi ada kelas 1 atau desil 1, ini paling rendah tingkat kemiskinannya, ada desil 2 dan desil 3. Nah, selain warga yang sudah masuk DTKS, bantuan PKH ini juga dibatasi kuota. Jadi kalau yang masuk DTKS ini ada ratusan ribu keluarga atau data yang masuk DTKS. Jadi kalau total jumlah penduduk Indonesia kan 250 juta lebih ya. Kalau 40%-nya berapa? Kan banyak sekali. Namun dari warga yang sudah masuk DTKS, ini nanti tidak semuanya mendapatkan PKH. Karena yang mendapatkan hanya terbatas, kuotanya adalah 10 juta keluarga. Nah, dari 10 juta keluarga tersebut, wajib memiliki komponen yang diatur sebagai syarat untuk mendapatkan PKH. Nah, untuk warga masyarakat yang belum masuk DTKS, ini bisa mendaftarkan atau mengusulkan secara mandiri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Ingat ya, wajib punya KTP dan KK.
Nah, jadi untuk pemerintah desa atau kelurahan ini juga hanya bisa mengusulkan melalui musyawarah desa. Jadi mungkin sekarang itu setiap bulan ya. Kalau dulu itu jadwalnya 1 tahun 2 kali, pemerintah desa atau kelurahan itu bisa mengusulkan perubahan DTKS ya melalui musyawarah. Misal ada yang sudah kaya dikeluarkan dari DTKS, dan yang belum mampu, belum pernah mendapatkan bantuan dan belum masuk DTKS, itu bisa diusulkan untuk masuk DTKS. Dan datanya nanti dikelola oleh Pusdatin yang ada di pusat di Kementerian Sosial. Nah, jadi pemerintah desa dan kelurahan itu juga hanya sebatas pengusul. Jadi seperti itu ya Sobat YouTube alurnya. Nah, untuk 10 juta KPM yang mendapat atau 10 juta keluarga yang mendapatkan bantuan PKH tersebut, ini harus memiliki syarat, yakni mempunyai salah satu komponen dari 3 komponen yang sudah diatur dalam PKH. Yang pertama komponen pendidikan, yang kedua komponen kesehatan, dan yang ketiga komponen kesejahteraan sosial. Nah, untuk 3 komponen ini, yang pertama untuk komponen kesehatan, ini meliputi ibu hamil atau anak usia dini umur 0-6 tahun. Nah, bantuannya juga berbeda dari ketiga komponen ini. Kalau untuk ibu hamil, ini dapatnya Rp750.000 per tahap. Nah, PKH ini dicairkan 4 tahap dalam setahun. Tahap pertama sudah cair Januari, tahap kedua sudah cair sekitar bulan April ya. April, bahkan ada yang baru cair bulan Mei dan bulan Juni. Nah, kemudian yang akan segera cair berikutnya ini adalah tahap ketiga. Nah, sesuai jadwal rencananya akan dicairkan bulan Juli kalau tidak dipercepat. Nah, jadi untuk ibu hamil dapatnya Rp750.000 dan dibatasi kehamilan yang kedua. Jadi kalau kehamilan yang ketiga sudah tidak masuk, dapat bantuan lagi. Untuk anak usia dini umur 0-6 tahun, dapatnya juga Rp750.000 dan dibatasi maksimal 2 anak usia dini. Kalau punya 3 anak usia dini atau balita, ini yang satu tidak masuk dalam hitungan PKH. Nah, kemudian yang kedua komponen pendidikan. Ini yang mempunyai anak SD atau SMP atau SMA. Untuk anak usia SD atau anak yang sekolah SD ini dapatnya Rp225.000 per tahap. Dan untuk anak SMP dapatnya Rp375.000 per tahap. Dan untuk anak SMA Rp500.000 per tahap. Namun untuk anak sekolah ini dibatasi setiap jenjang pendidikan maksimal 1 orang anak. Misal punya 2 anak SD yang masuk hitungan cuma 1, yakni Rp225.000. Misal punya 2 anak SD dan 1 anak SMP, yang masuk hitungan berarti hanya 1 SD dan 1 SMP. Nah, kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia umur 70 tahun minimal atau disabilitas berat. Nah, ini dapatnya untuk lansia ini Rp600.000 atau untuk disabilitas berat juga sama, dapatnya Rp600.000. Namun dibatasi maksimal hanya 1. Misal merawat 2 lansia, ibu dan bapak, yang dapat itu hanya 1, yakni Rp600.000. Nah, apabila mempunyai beberapa komponen atau banyak komponen dalam keluarganya, misal punya 2 anak usia dini, kemudian punya 1 anak SMA dan 1 lansia, ini dihitung semuanya karena hitungannya maksimal 4 yang masuk. Kalau punya lagi anak SD misalnya, nah ini sudah tidak terhitung. Kalau punya komponen 5, yang 1 tidak dihitung masuk bantuan. Jadi yang dihitung maksimal itu hanya 4 komponen dalam keluarganya. Jadi yang saya maksud akan dicairkan bantuan dengan total Rp2,6 juta itu adalah penghitungan seluruh total jumlah dari 2 anak usia dini. Kalau 1 kan Rp750.000, kalau 2 berarti Rp1.500.000. Kemudian ditambah 1 anak SMA Rp500.000 berarti 2 juta.
dan 1 lansia. Ini Rp600.000 untuk lansia, berarti totalnya adalah Rp2,6 juta. Nah, jadi itu ya yang saya maksud. KPM-PKA dengan kategori mempunyai 2 anak usia dini, 1 anak SMA, dan lansia ini dapatnya Rp2,6 juta per tahap. Nah, ini yang akan bisa dicairkan atau diterima di tahap 3 bulan Juli ini. Nah, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.